Aku dan harapanku. Langit terlihat begitu sendu. Matahari terlihat bersembunyi di balik awan tebal. Hujan seakan ingin menyapa tapi angin menolaknya. Ketika harapan tidak sesuai dengan keinginan, mungkin hati akan merasa sakit, tapi aku mencoba meyakinkan hati kalau semua adalah garis hitam di dalam hidupku. 1 tahun yang lalu, ketika aku menduduki kelas 3 SMP, aku dibuat bingung dengan berbagai pilihan. Anak remaja yang tidak tahu dunia seluruhnya, harus memilih antara aku harus sekolah dan bekerja ketika keinginanku untuk bersekolah terhenti begitu saja. Aku terpaksa mengubur semua mimpi, cita-cita, harapan dan semua yang ada di dalam imajinasi kecilku. Aku memang bukan seorang anak yang terlahir dari keluarga yang kaya raya. Bukan anak yang bisa melanjutkan sekolah hingga ke perguruan tinggi. Tapi aku hanya seorang anak yang terlahir dari keluarga sederhana. Ayahku bekerja sebagai pedagang sedangkan ibuku hanya sebagai ibu rumah tangga. Sedih memang, tapi aku coba untuk ikhlas menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Aku masih percaya akan sebuah keajaiban dan mukjizat yang datangnya dari Allah asal aku berusaha sekuat tenaga dan terus berdoa sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar aku bisa melanjutkan sekolah dan bisa membuat kehidupan ini berubah. Hari pertama aku bekerja di sebuah warung makan. Di dalam hati aku bertekad untuk bekerja keras supaya bisa membantu perekonomian keluargaku. Setelah aku bekerja ternyata aku merasakan bahwa mencari uang yang halal itu sangat sulit, tidak semudah kita menghambur-hamburkannya untuk sekedar barang yang tidak penting. Letih, mungkin orangutanku lebih capek, mungkin orangutanku lebih mengeluh, mungkin orangutanku tidak pernah. Tapi beda dengan aku sekarang baru sebentar bekerja sudah merasakan yang namanya capek, tapi aku coba menepisnya. Aku kembali semangat demi untuk membuat orang-orang yang aku sayangi di dunia ini, yaitu orangutanku, bisa tersenyum penuh bangga terhadapku, bisa membuat mereka bahagia dengan caraku yang sederhana. Setelah beberapa bulan aku bekerja, akhirnya aku sudah bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit uang untuk hari Minggu nanti aku bawa untuk pulang ke kampung halaman. Rasa rinduku terhadap orangutanku yang jauh di sana sudah mulai terasa. Aku mencoba menguatkan diri sendiri. Sabar, masih hari Minggu. Sambil ku duduk termenung di teras kosanku, di dalam setiap doaku aku masih berharap bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Aku selalu percaya akan sebuah kejutan yang Allah berikan di hari yang akan datang. Hari Minggu yang aku tunggu pun telah tiba. Rasa rindu yang memuncak seakan bisa kulepaskan di hari ini.
Cairan bening itu menetes tak henti. Aku terus memeluk orang yang paling berjasa dalam hidupku ini, seorang wanita yang sangat aku hargai dan cintai. Wanita itu adalah ibuku. Aku memeluk ibuku begitu erat, rasanya rindu ini begitu besar. Setelah melepas rasa rindu itu, ibu ayahku dan aku sedang berkumpul di ruang tengah. Kami sedang ngobrol santai dan menceritakan pengalaman aku pertama kali bekerja. Tapi di tengah obrolan santai tersebut tiba-tiba ayahku berkata, "Nak, ayah boleh bertanya?" "Boleh." "Memangnya ayah ingin bertanya apa?" "Ayah ingin bertanya apakah di dalam hati kamu masih ada keinginan untuk melanjutkan sekolah?" Tiba-tiba ku terdiam memikirkan pertanyaan itu. Rasanya aku ingin menjawab segera semua pertanyaan itu. Tapi hatiku mencoba untuk terlihat tenang di hadapan ayah. Sejak dulu sampai sekarang jawabannya masih sama, ayah. Aku masih bertekad untuk bisa melanjutkan sekolah. "Memangnya untuk apa kamu sekolah?" "Agar aku bisa membuat ayah dan ibu bisa bahagia dan merubah kehidupan kita menjadi lebih baik lagi." Sekarang giliran ayahku yang tiba-tiba terdiam, entah apa yang dia pikirkan, tapi aku melihat sorot matanya yang seperti ingin menangis, tapi dia mencoba untuk menahannya untuk keluar. "Tahun ini kamu lanjutkan sekolah lagi?" Tiba-tiba ayahku berkata seperti itu, dan entah apa yang aku rasakan, intinya aku merasakan kebahagiaan yang luar biasa. "Tapi ayah..." "Enggak ada tapi-tapian, ayah yang akan bekerja keras agar kamu bisa sekolah dan bisa melanjutkan pendidikan yang layak." Pada saat itu aku benar-benar bahagia sampai aku bersujud syukur kepada Allah, dan inilah keajaiban yang Allah janjikan untuk aku, dan aku merasa bersyukur atas apa yang telah aku lalu, karena itu sebagai pelajaran yang berharga yang bisa aku ambil hikmahnya di suatu saat nanti. Sekarang aku sudah bersekolah kembali di sebuah sekolah SMA. Aku merasa bahagia karena aku bisa melanjutkan impian dan cita-citaku yang sempat terhenti, dan aku akan mewujudkannya dengan cara bersekolah. Sekarang aku akan berjuang untuk orang yang memperjuangkanku. Orangutanku berjuang untuk bisa menyekolahkanku, dan aku berjuang untuk bisa membanggakan kedua orangutanku dengan semangat untuk sekolah dan belajar. Cerpen karangan Ade Rizaldi. Facebook Ade Rizaldi.